Singasari adalah nama dari sebuah daerah yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi di hulu Sungai Berantas. Saat ini, daerah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pada abad ke-13, Singasari hanya merupakan sebuah desa kecil yang tidak berarti. Keadaan ini lambat laun berubah bertepatan dengan munculnya seorang pemuda bernama Ken Arok dari desa Pangkur yang berhasil merebut daerah tersebut dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri yang saat itu diperintah oleh Raja Kertajaya pada tahun 1222 Masehi. Sejak saat itu ia mendirikan kerajaan yang berpusat di desa Kutaraja sambil serta mengambil nama gelar kebangsawan sebagai Rajasa Sang Amurwa Bumi. Baru kemudian pada tahun 1254 Masehi, wilayah tersebut diganti nama dengan nama Singasari oleh cucunya yang bergelar Jaya Wisnuwardana. Singasari menjadi kota kerajaan yang menguasai wilayah bagian timur dari tahun 1222 sampai 1290. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski. Saya akan menjelaskan tentang letak atau lokasi kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari atau disebut Singosari atau Singasari merupakan salah satu kerajaan yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 dan berjaya selama 70 tahun. Kemudian tentunya kerajaan Singasari terjadi pada tahun 1292. Nama asli kerajaan ini adalah Tumapel. Sedangkan Singasari adalah nama salah satu wilayah ibu kota kerajaan yang sebelumnya berpusat di wilayah Kutaraja. Keberadaannya dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan prasasti dan candi yang berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang. Bukti lain juga terdapat dari Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang merupakan peninggalan Saman Majapahit. Kitab ini berisi tentang Raja-Raja Singasari, didukung juga adanya peninggalan Kitab Pararotong yang mengisahkan Ken Arok. Sekian dari saya, terima kasih. Singasari memiliki banyak sumber sejarah, diantaranya 6 hal berikut ini. Yang pertama adalah Kitab Pararaton. Kitab ini berisi informasi tentang raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Singasari. Yang kedua adalah Kitab Negara Kartagama. Kitab ini berisi informasi tentang raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Singosari maupun kerajaan Majapahit. Yang ketiga adalah Kitab Kidung Serat Arok yang berisi tentang riwayat hidup dari Ken Arok yang merupakan pendiri dari kerajaan Singosari. Kitab ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan dari Ken Arok hingga menjadi seorang raja. Yang keempat adalah Prasasti Pakisketan yang menjelaskan tentang penobatan Kartanegara. Yang kelima ialah candi-candi peninggalan dari kerajaan Singosari. Di antaranya adalah Candi Singosari, Candi Kidal, dan Candi Jago. Yang keenam adalah berita dari kerajaan Tiongkok yang memerintah pasukannya untuk menyerang kerajaan Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatan Faza dari kelas 10 MIPA 3 nomor urut 22 dan dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas mengenai kehidupan perekonomian di kerajaan Singosari. Tidak begitu jelas diketahui, akan tetapi mengingat dari letak lokasi dari kerajaan tersebut, yaitu terletak pada tepi Sungai Berantas di Jawa Timur, kemungkinan masalah ekonomi tidak jauh berbeda dari kerajaan-kerajaan terdahulunya, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Rakyat-rakyatnya atau masyarakatnya harus ikut ambil bagian dalam dunia pelayaran. Keadaan ini juga didukung oleh hasil-hasil bumi. Kehidupan perekonomiannya juga didominasi oleh masyarakat yang bertani, berdagang, dan beberapa sebagai pengrajin. Pada masa itu, perdagangan antar pulau, antar wilayah, bahkan dengan negara lain sudah terselenggarakan dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Nama saya Kristiada Gusmanap, saya dari kelompok 4. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang kerajaan Singosari, secara khusus tentang sistem pemerintahan dan sistem politiknya. Yang pertama, sistem pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan kerajaan Singosari mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara.
Dan tentunya Raja Kertanegara tidak menjalankan sistem pemerintahan ini sendiri. Ia dibantu oleh 3 orang pejabat tinggi yang dilantik, yang ketiga-tiganya bertugas untuk meneruskan pesan dari Raja kepada menteri-menteri pelaksananya, yang nantinya dari menteri pelaksana ini akan direalisasikan ke dalam masyarakat. Lalu yang kedua, sistem politiknya. Sistem politik Raja Kertanegara terbagi menjadi 2, yaitu sistem politik dalam negeri dan sistem politik luar negeri. Kita masuk ke bagian sistem politik dalam negeri. Sistem politik dalam negeri Raja Kertanegara ditujukan untuk menjaga dan mencapai kestabilan sistem pemerintahannya. Untuk tujuan itu, maka Raja Kertanegara pun melakukan berbagai tindakan-tindakan seperti berikut, seperti memecat Mahapati Raganata karena dianggap kurang mendukung keputusan Raja dan menggantikannya dengan Kebo Tengah. Lalu yang kedua, mengangkat Banyak Wide sebagai Bupati Sumeneb yang dianggap masih memiliki hubungan yang erat dengan Kediri. Lalu yang ketiga, mengangkat Jaya Katuang sebagai raja kecil di Kediri untuk menghindari adanya perselisihan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk memperkuat angkatan perang mereka. Sekian dari saya, terima kasih.